Baiklah, materi berikutnya adalah tentang desain sistem. Desain sistem menurut Robert J. Vergello dan John Rutter III, desain sistem adalah tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem, pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional, dan persiapan untuk rancangan bangun implementasi menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Menurut John Birch dan Gary Gradnitsky, desain sistem didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. George M. Scott, desain sistem menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang mesti diselesaikan. Tahap ini menyangkut mengkonfigurasi komponen perangkat keras dan perangkat lunak dari suatu sistem sehingga setelah instalasi dari sistem akan benar-benar memuaskan rancang bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisis sistem. Tahapan setelah analisis dari siklus pengembangan sistem, pendefinisian dari kebutuhan fungsional, pengertiannya, persiapan untuk rancangan bangun implementasi, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk, dapat berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi, mengkonfigurasikan komponen perangkat keras dan perangkat lunak dari suatu sistem. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pemakai sistem untuk memberikan gambaran yang jelas dari rancang bangun yang lengkap kepada pemogram dan ahli teknik yang lainnya. Kemudian untuk mencapai tujuan ini, maka analisis sistem harus mencapai sasaran sebagai berikut. Desain sistem harus berguna, mudah dipahami, dan nantinya mudah digunakan. Desain sistem harus dapat mendukung tujuan utama perusahaan sesuai dengan yang telah didefinisikan pada tahap perencanaan sistem yang dilanjutkan pada tahap analisis sistem. Kemudian desain sistem harus efisiensi dan efektif untuk dapat mendukung pengolahan transaksi, pelaporan dan manajemen, dan mendukung keputusan yang akan dilakukan oleh manajemen, termasuk tugas-tugas lain yang tidak dilakukan komputer. Desain sistem harus dapat mempersiapkan rancangan bangun yang terinci untuk masing-masing komponen dari sistem informasi. Apa saja yang ada di dalam sistem, yaitu integrasi, sistem informasi harus didesain terpadu di antara unit-unit dalam organisasi, jalur pemakai, elemen yang harus diperhatikan dalam desain untuk memenuhi user space adalah query. Jadi pemakai dapat mengakses yang diperlukan untuk mendapatkan informasi walaupun tidak tersedia program aplikasinya. Desain layar tidak melompat-lompat, umpan balik berkaitan dengan response time, bantuan menyediakan pemakai sistem apa yang diketahuinya, pengendalian kesalahan, pencegahan, pendeteksian, dan pembetulan kesalahan. Desain workstation memperhatikan ukuran, warna, posisi tampilan di layar, ukuran, dan dari mebelnya itu sendiri. Tentang competitive force, desain sistem juga harus memperhatikan persaingan dengan pasar, kualitas dan kegunaan informasi berkaitan dengan tepat waktu, tepat nilai dan relevan, dan kebutuhan dari sistem itu sendiri. Dan harus memperhatikan keandalan, yaitu bagaimana menunjukkan seberapa besar sistem dapat diandalkan, ketersediaan sistem mudah diakses oleh user, keluasan menunjukkan bahwa sistem mudah teradaptasi dengan kebutuhan user yang berubah, schedule instalasi, periode waktu antara saat organisasi sadar untuk membutuhkan dan saat sistem informasi diterapkan, umur diharapkan, dan potensi pertumbuhan dan kemudahan dipelihara. Kebutuhan pengelolaan data berkaitan dengan sistem secara terinci terdiri dari volume, jadi jumlah yang dapat terlibat dalam pengolahan data, hambatan waktu pengolahan menunjukkan jumlah waktu yang diizinkan atau yang dapat terima saat data siap diproses sampai informasi dihasilkan. Permintaan perhitungan, model matematik yang harus diterapkan sehingga informasi dapat dihasilkan sesuai keinginan user atau faktor organisasi. Terdapat 5 faktor organisasi yang harus diperhatikan dalam desain sistem, yaitu sifat organisasi, tipe organisasi, ukuran organisasi, struktur organisasi, dan gaya manajemen. Kebutuhan biaya efektivitas, faktor manusia, kebutuhan kelayakan, dan ada 5 kelayakan, yaitu secara teknik, ekonomi, hukum, operasi, dan schedule. Nah, untuk teknis desain, jadi ada seperti blank paper sketching dilakukan dengan menggunakan lembar kertas kosong untuk sketsa desain. Ada prototyping merupakan pendekatan yang diilhami dari desain teknik, yaitu dengan membuat model kerja dari sistem final secepat mungkin, dan model ini disebut prototype yang akan diperiksa user untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Jika belum sesuai akan direvisi sampai sesuai. Demikianlah materi tentang
desain sistem. Terima kasih.